di Muslim Update kali ini, 4 kios di belakang Pasar Parung Kuda Sukabumi, Jawa Barat ambruk masuk ke aliran Sungai Cicatih. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Empat kios yang berada di belakang Pasar Parung Kuda Sukabumi mulai bergerak ketika tebing Sungai Cicatih mulai longsor pada Minggu pagi. Karena tebing sungai tak kuat menahan beban di atasnya, keempat kios ini ambruk dan masuk ke aliran sungai. Longsor ini terjadi diduga dipicu hujan deras yang mengguyur sekitar lokasi sejak Sabtu malam. Beruntung tak ada korban jiwa dalam musibah ini, sebab saat kejadian situasi pasar belum ada aktivitas warga. Terus? Anaknya sedikit-sedikit dengan geser gitu terus ke bawah. Sama si Abah, lihat siap sini kata si Abah. Itu udah semua itu langsung udah nggak lama Langsung semua. Berapa toko itu kira-kira, Bu? Iya. Berapa toko itu yang ambruk? Yang satu rumah makan yang belah sana. Iya. Yang kedua tukang bakso. Terus? Yang ketiga warung kopi. Yang bersama ini WC umum. Petugas BPBD, kepolisian dan TNI sudah berada di lokasi untuk proses evakuasi. Pasar ini merupakan aset daripada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Jadi kami sudah melaporkan laporan sementaranya, dan kemudian untuk langkah-langkah lebih lanjut nanti kami dari Forkopincam, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil mungkin akan berkoordinasi dengan dinas terkait, khususnya Dinas Pasar Kabupaten. Badan Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Sukabumi masih menyelidiki penyebab longsor yang terjadi di Pasar Parung Kuda. BPBD menduga ambruknya 4 kios di pasar ini karena pembangunannya tidak mengikuti aturan yang berlaku. Karena kalau kita melihat lokasi bencana seperti ini seharusnya tidak harus terjadi apabila dari awal mungkin pembangunannya sesuai ya. Ini kan jelas-jelas di aliran sungai, di bantaran sungai, tapi tetap dipaksakan ada bangunan. Ya. Petugas dari BPBD, kepolisian dan TNI masih berjaga-jaga di lokasi guna mengantisipasi kemungkinan terjadi lagi longsor susulan. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Ya, subhanallah, di musim hujan seperti ini memang kita harus lebih waspada ya Ustadz. Nah, kira-kira apa pendapat Ustadz tentang peristiwa longsor ataupun bencana alam yang menimpa? Apakah ini langsung bisa kita kategorikan sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, kalau kita lihat musibah ya, kan ayatnya man asoba min musibatin ila biiznillah wa may yamin billahi yahdi qalbah. Itu surat At-Taghabun ya, ayat 11. Jadi tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Nah, intinya ketika seseorang itu tertimpa musibah, tentu ada beberapa hal yang bisa dia ambil. Pertama, dia bisa mengambil sebagai tanbih, sebagai peringatan bagi dirinya dan bagi orang-orang banyak. Juga dia bisa mengambil sebagai pelajaran, ya, ibrah, pelajaran bagi dirinya dan bagi orang-orang banyak. Juga bisa mengambil segala sesuatu ini sebagai hikmahnya. Jadi intinya kebaikan di balik segala sesuatu yang terjadi kepada dirinya. Nah, karenanya selain kita memang harus berhati-hati, waspada selalu, ya, tidak hanya di musim penghujan saja, tetapi juga di musim-musim yang lain kita harus berhati-hati. Artinya begini, tadi saya dengar membangun bangunan di daerah yang tidak boleh dibangun, misalnya di tanah resapan, di aliran sungai dan lain-lain. Nah, ini kan sebetulnya karena ketidakhati-hatian salah satunya. Nah, kalau ketidakhati-hatian ini masuk ke dalam konteksnya bala, artinya segala sesuatu yang dilakukan itu mendatangkan bala bencana gitu. Jadi bala bencana itu sesuatu yang kita lakukan yang mendatangkan bencana, seperti misalnya menebang pohon-pohon di tanah-tanah yang seharusnya dia menjadi resapan air hujan, gitu. Kemudian mengubah misalnya hutan-hutan menjadi kompleks dan lain-lain di pegunungan dan lain-lain. Ini yang akan menyebabkan tadi banjir, menyebabkan longsor dan lain-lain. Nah, karenanya berhati-hati tentu bukan hanya di musim penghujan saja, tetapi juga
kita harus berhati-hati dalam membangun, dalam menentukan lokasi rumah, bangunan, dan lain-lain. Jangan sampai di tengah resapan, jangan sampai di aliran sungai, dan lain-lain. Ciao. Baik, Ustaz, terima kasih penjelasannya.